Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Cara Pandang Islam Terhadap Esensi Aktivitas Kehidupan Manusia di Dunia dan Membedakannya dengan Cara Pandang Sekuler. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik dalam KBBI diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan, kekhususan, dan keunikan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lain. Karakteristik tersendiri yang membedakan dengan ajaran-ajaran agama lain. Sebagai agama samawi, ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal adalah bahwa Islam datang sebagai petunjuk bagi semua umat manusia dengan berbagai latar belakang dan budaya, dan akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Komprehensif adalah bahwa ajaran Islam mencakup semua aspek yang diperlukan oleh umat manusia untuk membimbingnya dan dalam menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksud adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini, yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis atau komunisme. Adapun masalah pokok ekonomi Islam disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kelangkaan sumber daya, merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara kesediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas, merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Ketiga, terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tidak selalu tersedia dalam jumlah yang banyak, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Menurut Samuelson, ketiga faktor sebagaimana dijelaskan dapat dijabarkan dalam 3 persoalan pokok, yaitu 1. What to produce, apa yang diproduksi. Masalah utama ekonomi yang pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi yang diikuti dengan keputusan tentang beberapa yang harus diproduksi. 2. How to produce, bagaimana memproduksinya. Masalah utama kedua dari ekonomi adalah memutuskan bagaimana memproduksi barang-barang ini. 3. For whom to produce, untuk siapa diproduksi. Masalah utama ketiga dari ekonomi adalah memutuskan untuk siapa memproduksi barang-barang ini. Adapun tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri, masyakit syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. 1. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berusaha dengan keadilan. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. 3. Kerjasama dalam kebaikan adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta berkeadilan. 4. Pertumbuhan yang seimbang. Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta. Prinsip dasar ekonomi Islam. 1. Pengendalian harta individu. 2. Distribusi pendapatan yang inklusif. 3. Bertransaksi produktif dan berbagai hasil. 4. Transaksi keuangan terkait erat sektor real. 5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. 6. Bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi atau ekonomis polisi mengandung arti penggunaan alat-alat variabel instrumental untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalkan, dalam suatu perusahaan dagang dapat menggunakan variabel instrumental seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba maksimal. Konsep kepemilikan dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan di dalam Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya, meliputi kepemilikan pribadi atau privat, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Juga diklasifikasikan berdasarkan hak guna pada jenis kepemilikan. Ada kepemilikan yang dapat digunakan manfaatnya dan dapat dimuamalahkan. Ada pula kepemilikan yang hanya dapat digunakan manfaatnya tetapi tidak dapat dimuamalahkan. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.